Halo Pak, selamat pagi. Saya Erika selaku Auditor Internal Bank Merdeka Maju, Cabang Kutosewu, hendak melaporkan kepada pihak internal auditor pusat bahwasannya terdapat temuan tindakan fraud di kantor kami. Baik Pak, untuk pertemuan pekan yang akan datang, saya akan siapkan berkas-berkas terkait. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Pak Galang dan juga Bu Tiara atas kehadirannya dalam rapat diskusi hasil temuan surprise audit yang telah kantor kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Nah, sebenarnya telah ditemukan suatu transaksi yang kami curigai merupakan suatu transaksi yang memiliki indikasi fraud, yaitu suatu transaksi pembelian set hard drive yang dilaksanakan tanpa adanya otorisasi yang jelas. Oke, baik Ibu, mungkin bisa langsung dipaparkan saja untuk temuannya. Baik Pak, faktanya nilai dari transaksi ini terbilang material sehingga kami terdorong untuk menganalisis transaksi ini. Dari pemeriksaan awal, ternyata terdapat suatu temuan bahwasannya voucher transaksi mengindikasikan bahwasannya vendor tempat barang ini dipesan bukan merupakan vendor resmi yang terdaftar dalam daftar vendor resmi milik perusahaan. Maka dari itu, saya rasa perlu diadakannya audit investigatif dengan bantuan Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian, sebelum melangkah ke sana, saya ingin menyampaikan suatu ulasan mengenai kecurigaan fraud dengan pendekatan the hexagon theory. Bahwasannya yang pertama, dari segi pressure, terdapat tekanan untuk mencapai suatu kapasitas penyimpanan data yang diperlukan dalam kegiatan operasional. Kemudian dari aspek opportunity atau kesempatan, terdapat kelemahan internal control dalam proses pengadaan aset. Kemudian dari aspek collusion juga terdapat indikasi bahwasannya pegawai dalam divisi IT ini saling bekerja sama untuk melancarkan proses pengadaan hard disk ini dengan melakukan rasionalisasi bahwasannya tindakan yang mereka lakukan merupakan hal yang dibenarkan karena nilai transaksi masih dalam batas yang wajar, sehingga mereka dengan percaya dirinya merasa bahwasannya tindakan mereka merupakan tindakan yang tidak akan dipertanyakan. Di sisi lain, divisi IT juga memiliki kapabilitas berupa kendali penuh untuk melaksanakan pengadaan aset karena lemahnya presensi divisi pembelian dalam perusahaan. Oke, lalu langkah apa yang sudah Ibu Erika ambil untuk membuktikan kecurigaan ini? Saya kira saya akan melakukan beberapa proses yang meliputi pengumpulan bukti audit, baik berupa dokumen-dokumen terkait ataupun juga konfirmasi ke pihak eksternal. Kemudian dari bukti-bukti yang kami dapatkan tersebut akan kita lakukan analisis untuk kemudian hasilnya akan kita tindak lanjuti sesuai dengan proses audit investigatif yang akan kita lakukan bersama. Baik Bapak Ibu, mungkin saya akan memberikan dokumen-dokumen yang akan diperlukan berikut. Oke, baik Ibu Erika, berdasarkan bukti yang diterima oleh saya dan berdasarkan standar 5W2H, di sini saya menemukan bahwasannya tindakan fraud yang terjadi adalah purchasing and receiving fraud, di mana ini adalah salah satu bagian dari misappropriation asset. Nah, lalu untuk pelakunya sendiri di sini kami menduga ini dilakukan oleh manajer divisi IT-nya Ibu. Karena melihat bukti, dia melakukan otorisasi pembelian mulai dari awal hingga akhir tanpa adanya segregation of duty Ibu. Nah, lalu karena jenis fraud ini adalah purchasing and receiving fraud, maka hal ini pasti terjadi pada siklus bisnis pembelian atau pengadaan barang yang biasanya kami sebut sebagai procurement-nya Ibu. Nah, lalu sangat amat disayangkan bahwasannya fraud ini baru terendus oleh Ibu Erika selaku auditor internal saat melakukan surprise audit pada 2 Februari 2024. Nah, apabila Bu Erika lihat, ini sejak tanggal 17 Juli 2023 adanya bukti permintaan barang, itu sudah terjadi fraud Ibu oleh divisi IT yang dilakukan oleh si manajer itu tadi Ibu. Nah, kenapa sih si manajer audit ini melakukan fraud? Hal ini kami simpulkan terjadi karena adanya kesempatan yang dimanfaatkan oleh si pelaku Ibu. Nah, di sini dia melihat kesempatan sehingga dia melakukan pengotorisasian tanpa adanya segregation of duty untuk melakukan pengadaan barangnya itu tadi Ibu. Nah, hal ini juga akibat dari adanya lack of internal control. Nah, selain itu kami juga menotis bahwasannya di sini ada SOP procurement yang tidak berjalan secara efektif Ibu Erika. Oke, dan selanjutnya di sini
Si pelaku ini melakukan tindakan ini yang pertama kali yaitu dia melakukan permintaan barang. Si manajer ini melakukan permintaan barang, lalu dia mengeksekusi pembeliannya itu sendiri, Ibu. Dan terakhir ketika barang itu datang, dia langsung mengotorisasi itu sendiri tanpa melibatkan pihak apapun lagi. Nah, dari tindakan fraud ini sendiri diketahui bahwasannya kami menduga terjadi kerugian sebesar 86.384.000, Ibu. Nah, ini cukup besar dan karena efek domino dan jumlah kerugian yang cukup besar ini, saya menyarankan untuk melanjutkan kasus ini kepada audit investigatif, Ibu, karena agar lebih baik. Nah, lalu untuk pendapat Mbak Galang seperti apa ya? Oke, baik. Jadi saya setuju sekali ya dengan pendapat yang disampaikan oleh Ibu Tiara, bahwasanya memang perlu dilakukan adanya tindak lanjut berupa audit investigatif dalam rangka menelisik transaksi ini ya, Ibu Erika. Nah, mungkin sebelum itu kita dapat merumuskan terlebih dahulu beberapa hipotesis terkait dengan transaksi pembelian hard drive ini, Ibu. Jadi yang pertama, kita dapat merumuskan hipotesis bahwasanya kemungkinan bahwa transaksi pembelian hard drive ini telah dilakukan secara sah dan telah sesuai dengan SOP ataupun pedoman dari perusahaan. Sementara itu, hipotesis yang kedua adalah telah terjadi kegiatan kecurangan atau fraud dalam transaksi pembelian hard drive tersebut, Ibu. Oh, baik Pak, dapat dipahami. Oke Pak Galang, mungkin selanjutnya boleh dijelaskan program auditnya kepada Ibu Erika. Oke, jadi untuk program auditnya yang nantinya akan saya lengkapi juga dengan audit plan yang akan saya kirimkan ke email Ibu Erika. Mungkin terlebih dahulu akan saya jelaskan terkait dengan rencana auditnya sendiri ya Ibu Erika. Jadi yang pertama, untuk tujuan auditnya dalam hal ini adalah kita akan memastikan bahwasanya transaksi pembelian hard drive ini apakah sudah sesuai dengan SOP ataupun pedoman dari perusahaan itu sendiri Ibu Erika. Nah, nanti kita akan membatasi untuk lingkupnya hanya fokus pada transaksi pembelian hard drive itu sendiri, yang mana untuk kegiatan audit ini akan dilakukan selama 10 hari kerja dan akan dilakukan langsung oleh tim auditor internal yang diketuai oleh Ibu Erika sendiri. Kemudian untuk materi auditnya kita dapat menggunakan beberapa aspek materi, yaitu seperti pedoman ataupun SOP perusahaan, kemudian dokumen serta voucher transaksi terkait, dan juga tentunya kita akan menggunakan hasil wawancara staf-staf ataupun karyawan terkait Ibu Erika. Nah, dalam rangka melakukan hal ini kita akan menggunakan beberapa metode audit seperti wawancara, peninjauan dokumen, pengujian atas transaksi, dan juga observasi. Oh iya Pak Galang, mungkin boleh dijelaskan juga ke Ibu Erika mengenai prosedur auditnya? Oke, baik. Jadi memang untuk prosedur audit atau langkah-langkah auditnya akan saya lemparkan juga Ibu Erika, tapi mungkin untuk secara garis besar kita akan melakukan prosedur audit berupa yang pertama, kita akan melakukan uji pemahaman atas pengendalian internal kantor cabang ini, Ibu. Nah, dalam hal itu kita dapat melakukan wawancara dengan staf terkait dan juga peninjauan dokumen-dokumen terkait Ibu Erika. Yang kedua, kita akan melakukan pemeriksaan transaksi pembelian hard drive. Nah, dalam hal ini kita akan melakukan beberapa poin-poin ataupun langkah-langkah lanjut, yaitu pemeriksaan voucher transaksi, kemudian pemeriksaan proses pengadaan, kemudian pemeriksaan spesifikasi hard drive tersebut, serta pengujian atas transaksi pembelian itu sendiri Ibu Erika. Sehingga yang terakhir ataupun langkah ketiga kita dapat melakukan pelaporan atas hasil audit. Baik, saya kira dapat dicukupkan. Terima kasih kepada Bu Tiara dan juga Pak Galang atas diskusi kita pada siang hari ini. Saya kira hasil dari diskusi kita nanti akan saya sampaikan kepada BOD kantor cabang. Baik, terima kasih juga Ibu Erika. Kami selaku auditor internal pusat akan menyampaikan hal ini kepada Komite Audit Bank Merdeka Maju Pusat. Oke, baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Mari kita jaga integritas dan profesionalitas bersama.